Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang Kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau Rasa seperti apa sih, nyaman nggak? Enggak risih. ya jijik juga. Risih sih, bukan jijik, lebih ke risih sih, keganggu sih. Kenapa mau nerima iklan pinjol? Apa karena bayarannya mahal juga? Apa gimana? Enggak, saya yang handle, kan saya yang nyari jobnya. Oh. Jadi kalau ada callingan job saya yang sekiranya Jadi ibu. Jujur banget, yang Aura mau sebenarnya apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu, tahu? Ya penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu. Gitu. kan masyarakatnya udah dirangkul sama Kang Deddy. Saya rasa Loh, itu kan mohon maaf ini ya, kurang sopan takutnya ya. Kan itu dirangkul setelah saya viral, setelah saya speak up tentang penggusuran. Sebelumnya nggak ada. Masyarakatnya diadakan musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. Terus Kalau yang tadi itu kan udah bukan dikasih musyawarah. tahu, satu bulan itu kan udah dikasih tahu saya. iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak suatu kita. saat kapanpun itu Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah. Kita anggap kan itu masalah orang tua ya. Iya. Ya, jadi kita nggak pernah itu. Ya ampun, Dewi Persik, ambil mahkotamu ya Ratu ya. Oh ini keren banget ya. Dewi Persik bilang, apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak kalau itu adalah tanah negara? Tapi gue lebih kasihan ke bapaknya ya guys ya. Lagian juga yang ngapain sih mau diundang gitu loh. Bu kalau diundang sama stasiun televisi atau diwawancarain udah nggak usah lah, cukup diam saja. Diam adalah emas ya. Kenapa masih aja ngomong sana sini ya kan? Ya bukan perpisahan. ya sama wisuda. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu wisuda sama perpisahan sekolah itu di Jawa Barat tuh kalau bisa nggak ada kan, nggak usah gitu maksudnya. Ya, Untuk iya, Jawa Barat. misalkan biayanya dari pihak sekolah. Kalau mau ya pakai uang Biaya sendiri sendiri. gitu. Tapi sebelum ke sana ya, kan yang awalnya viral itu itu kan masalah penggusuran rumah kamu. Boleh diceritain nggak itu apa yang membuat kamu akhirnya bikin konten tentang penggusuran itu? karena mau menyuarakan hak masyarakat yang korban penggusuran ini. Korban penggusuran. Kamu dan keluarga menjadi korban penggusuran. Ya, Tanahnya punya siapa? pemerintah, negara. Sudah tinggal di tanah negara berapa lama, Pak? Sekitar 20 tahun. 20 tahun. Enak kalau 20 tahun. 20 tahun tinggal di tanah negara. Nggak perlu bayar kontrakan. Nggak ada sertifikat kan? Nggak ada. Tapi bayar listrik gimana? Tetap ada itu untuk apa itu meteran token itu tetap ada. Itu tetap ada. Tetap ada. RT RW tetap ada. Ada. Terus yang kamu tuntut tuh apa sebetulnya dari penggusuran di tanah negara? Ya kalau misalnya cerita panjang banget nih. Gak apa-apa, kita punya waktu 2 minggu di sini. Jadi Gak apa-apa. Singkatnya tapi padat. singkatnya Ringkasnya. karena dari awal penggusuran ini kan nggak ada musyawarah gitu kan, nggak ada musyawarah diskusi untuk penggusuran ini tujuannya untuk apa gitu. Terus tiba-tiba ya melalui SP dari Satpol PP, terus tiba-tiba disuruh pergi udah gitu. Tapi kan tanah negara. Iya paham. Kenapa mau tinggal di tanah negara? Bukan gini loh, saya sama orang tua sama korban penggusuran yang lain itu nggak mempertahankan tanah, tapi mempertahankan kita sebagai hak manusia gitu, sebagai manusia. Memanusiakan Iya manusia. betul. Pengennya tuh gimana? Ya dari penggusuran itu awalnya diajak musyawarah dulu kan, dirundingin gitu. Tujuannya untuk apa? Terus kira-kira tanah yang diperlukan ini berapa meter gitu? Soalnya dari rumah saya ke sama yang kali namanya ya, itu sedikit jauh. Dari bantaran kali. Iya betul. Dari rumah belakang Ya. ke kali itu sekitar 7 meter 4 meter. Izin Pak, kami tidak begitu paham berapa jarak bantaran kali yang tidak boleh digunakan sebagai area tinggal karena mempengaruhi kalau nanti ada banjir. Ya, betul. Tapi kalau tanah negara kami paham betul bahwa itu sudah pasti menjadi hak negara. Iya betul. Tapi kalau Bapak sendiri sebagai kepala keluarga pastinya paham betul penggunaan tanah negara, yaitu sudah
keluarga sudah paham betul kalau saya tinggal di tanah negara suatu saat pasti akan ada kejadian seperti ini. Iya betul. Gitu ya Pak? Ya. Berarti sebetulnya Bapak sudah ada rencana dong sebagai kepala keluarga bahwa mungkin suatu saat kejadian ini akan terjadi. Kalau rencana mungkin tetap Sudah ada pandangan ke tidak sana, ada, kan, Pak? ya. Cuma kalau misalkan untuk pindah ini kan juga membutuhkan Waktu. membutuhkan Iya, dana, biaya. itu kan juga agak mudah. Iya, jadi Tapi rencana tetap ada. oke. Apakah mereka atau dari pihak negara, pemerintah provinsi Jawa Barat dari Pemda setempat misalnya apakah tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu atau terlalu mepet menurut Bapak? Menurut kami terlalu mepet. Jadi itu dalam waktu 1 bulan, di bulan Ramadan hari pertama, terus Idul Fitri terpaut 3 hari, 4 hari itu sudah diusung. 1 bulan. 1 setidaknya. bulan. 1 bulan tidaknya, tapi berarti yang dimaksud Adi ini tadi kan tiba-tiba tidak ada pemberitahuan, itu yang salah ya, berarti ada pemberitahuan cuman waktunya cuma 1 Hanya bulan satu aja. bulan. Iya gitu. Oke. Apalagi yang sebetulnya kamu inginkan? 1 bulan pemberitahuan dari Pemda sebetulnya sudah diberitahu. Apalagi? Iya, itu memanusiakan manusia. Soalnya Satpol PP ini tuh cuman kirim SP, cuma tujuannya ini nggak jelas. Penggusuran ini bikin apa gitu, belum tahu. Ya terserah negara lah ya. Lo kagak perlu tahu. Udah tinggal di tanah negara ya kan, pengen tahu banget negara mau bikin apaan. Satpol PP itu sudah tugas mereka ya? Iya paham. Makanya itu kan yang saya bisa berani speak up itu kan karena cuma dikirim surat-surat pemberitahuan. Makanya baca suratnya. Terus udah suruh pergi gitu. Aura Cinta dan juga Bapak kami begitu memahami, kami juga turut prihatin, tapi kami juga di sini mencoba untuk seobjektif mungkin bahwa apapun penggunaan pada akhirnya ya itu adalah hak negara untuk menggunakan tanah tersebut. Kita pun juga tidak paham dipakai untuk apa, tapi ya itu adalah penggunaan negara. Cuma kita berharap Bapak sama Aura Cinta bisa mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih layak. Sekarang udah dapat Iya, tempat tinggal di tinggal mana? yang layak nggak? Sudah ada. Di mana? Di wilayah Cikarang aja, terpaut 1 kilometer dari rumah lama. 1 bulan waktu yang lama loh ya guys ya. Cuma dianya aja yang males nih pasti nih. Ngeselin sumpah, ngeselin. Masih aja bebel otaknya. Susah dikasih tahu. Mau minta kompensasi? Hah? Meminta kompensasi? Iya, untuk pergantian bolak-balik angkut barang lah minimal. Berapa minta kompensasi? Berapa? Ya seberapa aja, kan yang penting kan untuk pengganti minimal ya buat angkut barang. Ya udah nih cepet buat angkut barang lah, cukup nggak? Oh, waktu kemarin iya 10 juta. Dikasih? Iya. Oke, cukup. Ya udah, alhamdulillah. Ya cukup. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Kalau aku sih, kalau aku jadi kamu, aku minta 100 juta. Kompor. Kalau kayak gitu nanti viral. Kang Dedik, King Nasar, barak sekarang, siap! Emang sengaja pergi dibawa ke barak nih. Pilih 100 juta atau ke barat? Barat! Tapi ada statement juga katanya kamu nggak butuh uang yang dikasih sebagai kompensasi. Kita mau kasih lihat dulu ya, nanti kamu Oh boleh. iya boleh. Gimana? Kalau saya nggak terlalu kamu bilang mas. Aura, aku mau tanya nih. Jujur banget. Yang Aura mau sebenarnya apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Enggak Keadilan kemanusiaan. keadilan kemanusiaan. Apa? Maksudnya yang kayak gimana? Kayak gimana? Coba pengen tahu. Ya penggusuran ini harus di masyarakat ini dirangkul dulu. Hanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau Rasa seperti apa sih, nyaman nggak? Enggak risih. ya cici juga. Risih sih, bukan jijik, lebih ke Jijik. risih sih, keganggu sih. Jijik sama siapa? Karena nggak pernah kayak gitu tiba-tiba diedit sih gitu. Makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau katanya yang awal tuh saya yang greget banget dibikin katanya settingan, bisa buktiin nggak kalau dia settingan? Oh, ibu sempat nantangin gitu ya? Pengennya, saya kan nggak berani ngomong, nanti saya jujur lagi habis nanti. Pengen dalam hati saya itu pengen ngomong begitu. Ibu takut ya dengan hujatan itu? Dan takut ya, lebih ke mawas ya, kasihan nanti kalau saya semakin banyak ngomong makin mundur nanti ke situ terus. Sempat dari guru-gurunya support, dari guru-guru SMA-nya kan bawa-bawa sekolah. Jadi gurunya emang manggilin dia, katanya kita support kok, kamu tetap anak kami. Aura dulu tuh pendiam anaknya di kelas, kalem. Kalau belajar ya udah ngikutin gitu kan. Terus tiba-tiba kok berani banget gitu kan, apalagi Woi, bangga dia. punya jabatan tinggi gitu. Widih. Tapi ibu memaintensinya nggak? Aura dengan nanti kamu terkenal dengan kayak gini kan udah pelan-pelan ibu terkenal gitu kan. Nasehatin nggak sih? Nasihatin gimana, emang orangnya bocahnya begitu, nggak ada yang berubah sih, masih seperti biasanya ya. Kalau di rumah yang ngegembel biasa aja, nggak ada yang berubah.
yang mau disampaikan? Ngikutin alur karena ini kan udah namanya ya udah berjalan ya, namanya juga udah terkenal juga, tapi kan terkenalnya karena masalah penggusuran viral ya, apalagi debat itu. Ya udah nih, ngikutin alur aja. Jalanin aja. Tuh netizen mau ditantangin katanya sama emaknya Aura Cinta guys. Jijik katanya, jijik. Makanya kadang pengen saya tantangin tuh. Bisa buktiin nggak itu netizen kalau Tantangin loh, jangan takut Bu, tantangin aja kalau memang berani, tantangin gitu. Mau ditantangin nih teman-teman netizen nih sama Ibunda Aura Cinta, kalian berani nggak? Kenapa mau nerima iklan pinjol? Apa karena bayarannya mahal juga? Bagaimana? enggak, saya yang endorse. Kan saya yang nyari jobnya. Oh. Jadi kalau ada callingan job saya yang sekiranya Jadi aman-aman ibu. Oh, jadi ini biang keroknya ibu ini ya, yang memasukkan Aura Cinta ke dunia pinjol, ke dunia iklan pinjol. Harusnya Ibunda Aura Cinta ini juga harus diperiksa karena memasukkan job yang melanggar KPI kan? Jadi kalian tahu sekarang ya kenapa Aura Cinta begitu ya turun guys dari atas ya. Buah jatuh sepohon-pohonnya. ya dibully di sekolah. Dari Enggak dibully. ya Lah kalau bully kan serem ya bahasanya ya. Bukan ya. dibulinya bersyukur kalau dikasih uang ya cukup. Tapi kan kalau untuk membangun rumah atau seterusnya kan kurang cukup. Maksudnya ya Mana ya? Bocahnya kan memang kalau ngomong suka nggak kekontrol. Ya orang tuanya juga ngedon ya. Tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. teman-teman sih mungkin ada yang bangga, ada yang enggak juga ya. Soalnya dari anak-anak mungkin yang seusia aku, mungkin baru ada aku kali ya, mungkin ya. Baru ada aku yang berani speak up apalagi debat dengan beliau yang Terus bangga? Bangga gitu, senang? Ya takut. Ya emang sebenarnya gimana ya? Bocahnya kan memang kalau ngomong suka nggak kekontrol. Ya bener kan, efeknya kesininya ya bikin nggak nyaman juga. Jadi kayak kehidupan kita yang nggak kayak kemarin, bikin nggak nyaman. Jadi pikiran juga nggak tenang. Jadi megang HP juga nggak berani. Soalnya banyak yang nge-DM melalui semua sosial media aku diserang juga. Ada ancaman juga kan, jadinya nggak tenang juga. Ya, emang bentuk tulisan sih, tapi kan ya bikin was-was juga, takut sama anak kenapa-napa gitu. Di bocahnya namanya ini gitu kan, dia termasuk privasi dia tuh. Tapi sampai ke sekolah dibongkar juga kan. Jadi dia ngerasa kok sampai segitunya gitu kan, dia cuma kayak bingung dia jadinya, itu salahnya saya apa terlalu ini gitu, ngomongnya apa salah bagaimana. Kalau ya dibully di sekolah. Enggak dibully. Ya Lah kalau bully kan serem ya bahasanya ya. Bukan ya. dibully, lebih Cuma ke kayak iya gitu. dari yang SD, Ngomong. yang SMP gitu sama. Enggak nangis, cuma kayak diledekin, kayak diajak bercanda lah. Wah, kakak kamu viral ya gitu doang. Paling yang ini kakaknya artis jangan ditemenin gitu. Iya, gitu. Enggak dibully, enggak. Kalau bully jatuhnya kan lebih ke ngerasa perubahan dari sebelumnya banyak ya. Jadi kalau keluar itu agak takut, agak was-was soalnya ada yang perhatiin. Waktu itu aku pernah keluar, penampilan aku mungkin kurang rapi, terus ada yang nge-DM melalui email, dia bilang lihat aku gitu. Sampai kemana-mana bawa masker, bawa Iya, Ya kan jadi bagus dong. kelihatan kalau Tandanya kamu jadi artis sekarang. ini jadi pakaiannya lebih tertutup. bikin nggak nyaman, mau ngapa-ngapain nggak nyaman. Istilahnya kalau nggak saya dampingin, ya orang tuanya juga ngedon ya. Tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. Jadi kalau di depan dia kita seolah-olah nggak kenapa-napa, padahal di belakang juga nangis, sama ayahnya juga nangis. Kalau sama aku juga sama sih, takut juga. Soalnya kalau keluar sedikit agak was-was ya. Iya, Ada. didampingin terus sama kita. Dampingin sama orang tua. Di Gusuri itu kan pas pindah-pindahnya dapat waktu sehari doang tuh. Kita ngejual barang yang ada buat DP ini kontrak. Terus kan kedepannya kita bingung ini makannya bagaimana, terus seterusnya bagaimana gitu kan. Makanya dia gerak itu Pak, kali di notis sama gubernur dapat kompensasi biar warga sekitar juga nggak bingung gitu. Makanya dia bikin itu. Ibunya kan gerak terus ini sampai ke mana-mana, nggak ada perhatian dari mana-mana kan. Sedangkan kita kan ya butuh buat pindah. Kan itu sama sekali nggak ada omongan kompensasi kan. Dia kan memperjuangin 30 warga yang di situ. Bukan buat kita sekeluarga, enggak, buat 30 kakak yang di situ. Nah semuanya, peristiwa viral yang mempertemukan Aura Cinta Dewi Persik dan Kang Deddy Mulyadi
dalam satu momen publikasi adalah potret menarik dari dinamika sosial saat ini. Dalam sebuah acara televisi, Aura Cinta, seorang remaja yang dikenal vokal, menyuarakan penolakan terhadap penggusuran rumah keluarganya, menunjukkan keberanian luar biasa dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, hal tersebut ternyata menjadi titik kontroversi ketika Dewi Persik dan bahkan Kang Deddy Mulyadi, tokoh publik yang dikenal bijak, turut angkat bicara. Aura Cinta mendapatkan sorotan bukan hanya karena kritiknya terhadap penggusuran, tetapi juga karena cara penyampaiannya yang dianggap terlalu keras, bahkan ngeyel oleh sebagian penonton. Dewi Persik dalam acara tersebut menyatakan bahwa masyarakat perlu memahami aturan terkait tanah negara dan tidak bisa semata-mata mempertahankan hak tinggal tanpa dasar hukum yang kuat. Ia bahkan menyindir soal pola pikir dan pendidikan moral dari keluarga, yang tentu saja memicu reaksi publik yang beragam. Kang Deddy Mulyadi, yang dikenal sering turun langsung ke masyarakat, terlihat berada di tengah kebingungan ketika mencoba menengahi antara keberanian Aura Cinta dan respons Dewi Persik. Bahkan beliau terlihat kehabisan kata-kata karena situasi menjadi sangat emosional dan sulit dikendalikan. Aura Cinta disebut memiliki aura cinta yang susah diatur, sebuah ungkapan yang menyiratkan bahwa keberanian dan semangatnya justru menjadi tantangan tersendiri dalam ruang diskusi publik. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme anak muda dengan realitas hukum dan sosial yang berlaku. Nah, semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.